welcome to RX Channel. Kali ini kita akan belajar tentang epigenetik. Namun sebelum itu jangan lupa like, Subscribe, comment, and share videonya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya guys, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Epigenetik adalah mekanisme intrinsik yang merubah ekspresi gen bukan dengan merubah sequence DNA, tetapi dengan memodifikasi DNA dan protein kromosom histon. Epigenetik terlibat dalam genomic imprinting dan aktivasi kromosom X pada manusia, dan kegagalan dari mekanisme ini menyebabkan kelainan kongenital dan timbulnya kanker. Atau secara singkat, epigenetik yaitu perubahan ekspresi gen, perubahan fenotip, dapat diturunkan melalui mitosis maupun meiosis, dan tidak melibatkan perubahan sequence DNA. Faktor yang mempengaruhi epigenetik. Yang pertama, nutrisi. Kekurangan atau kelebihan makanan selama masa kanak-kanak seseorang dapat membuat perubahan epigenetik yang mengakibatkan diabetes. Yang kedua, parenting. Bidang epigenetika terus menjelaskan pentingnya pengasuhan bagi kesehatan mental. Adapun manfaat epigenetik, yaitu epigenetik dapat dimanipulasi sehingga menjadi target terapi bagi kasus-kasus yang melibatkan mekanisme epigenetik. Pada umumnya, epigenetik bermanfaat dalam rekayasa genetika untuk mengombinasikan DNA agar menghasilkan sifat-sifat unggul. Mekanisme epigenetik ada tiga. Yang pertama, metilasi DNA. Metilasi adalah penambahan gugus metil pada C nomor 5 dari sitosin. Metilasi bukan disebut mutasi karena sitosinnya tetap sitosin, hanya ditambahi metil dan tidak ada perubahan nukleotida. Yang kedua, modifikasi histon, yaitu serangkaian perubahan yang dialami oleh protein histon. Yang ketiga, RNA non-coding. RNA non-coding adalah suatu molekul RNA fungsional yang ditranskripsikan oleh DNA namun tidak ditranslasikan menjadi protein. Metilasi DNA, penambahan gugus metil dibantu oleh enzim DNA metil transferase atau biasa disingkat dengan DNMT. Ada 3 macam enzim untuk mempertahankan pola metilasi DNA tubuh, yaitu yang pertama DNA metil transferase 1, yaitu mempertahankan pola metilasi DNA yang standar. Yang kedua, DNA metil transferase 3A, yaitu mempertahankan pola. Yang ketiga, DNA metiltransferase 3B, yaitu metilasi DNA yang baru. Demetilasi DNA yaitu enzim penghapus metilasi, di mana modifikasi dan menghapus gugur metil dari DNA. Kemudian, demetilasi DNA gen aktif. DNA nyala adalah membutuhkan energi sehingga DNA nyala yang mengalami penghapusan metilasi karena membutuhkan. Berikutnya, modifikasi histon. Modifikasi histon mempengaruhi perubahan bentuk kromatin. Ada berbagai macam modifikasi yang dapat terjadi pada histon. Yang pertama yaitu asetilasi. Asetilasi pada histon dikatalis oleh HAT yang menguraikan struktur kromosom yang padat sehingga kode pada rantai DNA dapat ditranskripsikan. Sebaliknya, deasetilasi dikatalisis oleh HDA, yaitu akan memadatkan kromosom kembali sehingga DNA yang terikat pada wilayah histon tidak dapat ditranskripsikan. Yang kedua yaitu fosforilasi. Fosforilasi mengaktifkan atau menonaktifkan banyak enzim pada protein sehingga dapat menyebabkan atau menghambat mekanisme kerja penyakit seperti kanker dan diabetes. Atau singkatnya, RNA non-coding adalah suatu molekul RNA fungsional yang ditranskripsikan oleh DNA namun tidak ditranslasikan menjadi protein. Non-coding RNA terdiri dari miRNA, cRNA, tRNA, dan lncRNA yang berperan meregulasi ekspresi gen pada proses transkripsi dan post-transkripsi. MikroRNA berfungsi sebagai regulator negatif bagi suatu gen, biasanya ditemukan di dalam semua sel eukariotik. Short interfering RNA berfungsi memediasi pembelahan urutan spesifik dari mikroRNA yang baru lahir. PIWI interacting RNA
berfungsi melindungi germline dari penjajah genom seluler, sedangkan long non-coding RNA merupakan RNA non-coding yang panjangnya lebih dari 200 nukleotida. Selanjutnya, proses terjadinya epigenetik bisa kita lihat pada gambar. Epigenetik termasuk mikroRNA, short interfering RNA, PW indirecting RNA, dan long non-coding RNA. MikroRNA mengikat ke RNA target messenger tertentu dengan urutan komplementer untuk menginduksi pembelahan atau degradasi. Selanjutnya, short interfering RNA untuk menengahi pembungkaman gen pasca transkripsional sebagai hasil degradasi mikroRNA. Dan PW interacting RNA melibatkan pengaturan kromatin dan supresi aktivitas transpose di sel germline dan somatik. Oke guys, sekian penjelasan mengenai epigenetik. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.